Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat bertemu kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap semangat dan sehat selalu. Pada pertemuan kedua kali ini, kita dalam bahas materi tentang prinsip kerajinan bahan keras. Ini contoh-contoh gambarnya, contoh produk gambar ya, ini bahan keras dan sebagainya. Oke, materi kali ini tidak banyak, kita santai aja. Kemudian jangan lupa nanti tugasnya ya. Alhamdulillah kemarin sudah mengumpulkan, meskipun ada yang belum. Nah, kalau yang belum segera mengumpulkan ya, ada yang mau kemarin, kalau kita lihat ada yang mengumpulkan berbentuk file dari Word. Nah, itu jauh lebih bagus. Tapi kalau kalian karena sesuatu hal hanya ditulis di kertas, foto, kemudian kirim ke grup kelas, ya monggo, silakan, tidak masalah. Oke, kita lanjutkan prinsip kerajinan bahan keras. Pengetahuan dalam keragaman bahan dan alat serta teknik yang digunakan dalam membuat kerajinan merupakan cermin dari kepiawaian perajin dalam menciptakan karyanya. Artinya pengrajin dituntut memiliki wawasan luas, memiliki pengetahuan ya, intinya dituntut belajar dan belajar supaya bisa menghasilkan karya yang lebih baik dan lebih baik, sehingga hasilnya diminati oleh masyarakat. Kalau itu memang niatnya dijual, kalau itu hanya untuk koleksi pribadi, sehingga hasilnya menarik. Perkembangan tersebut dapat dilihat dari pemanfaatan bahan. Nah, artinya ada seorang pengrajin itu memperhitungkan bahan itu, meskipun bahan-bahan bekas, bahan limbah, tapi dia mampu membuat dari hasil bahan limbah tersebut dengan baik. Kemudian cara membuatnya, nah, cara membuat atau teknik membuatnya macam-macam, setiap orang pasti berbeda ya. Kemudian maupun penampilan dari karya-karya yang muncul atau karya-karya yang ditampilkan atau karya yang dihasilkan. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama adalah keunikan bahan kerajinan. Bahan dapat diambil dari alam atau bahan buatan atau dari limbah-limbah organik, limbah-limbah atau sampah-sampah yang sudah tidak digunakan ya, tapi dimanfaatkan untuk sebuah kerajinan, baik limbah organik maupun anorganik. Seorang pengrajin hanya memerlukan ketekunan untuk dapat menciptakan sebuah karya dengan harga jual yang tinggi. Tekun, telaten ya. Beragam bahan dasar untuk memproduksi kerajinan bahan keras, beragam pula teknik dan alat yang digunakan. Artinya masing-masing bahan tentunya alat yang digunakan, teknik yang digunakan tentunya adalah bermacam-macam. Alatnya tentu berbeda, tergantung dari karakteristik bahan ya. Contoh, bahan kayu memiliki keunikan tekstur, urat atau serat kayu yang sangat unik dan tidak dapat ditemui pada bahan lainnya, yang dapat diolah menjadi karya fungsi pakai maupun fungsi hias. Tentunya tekniknya berbeda. Kalau itu bahannya besi, tentunya
teknik yang digunakan berbeda dengan bahan dasar kayu, cara mengolahnya juga berbeda, alatnya juga berbeda. Ini kita lihat contoh gambar ini seratnya kayu luar biasa bagus. Ini untuk kerajinan katakan miniatur rumah ya. Ini bisa menggunakan stek, bisa kayu dan sebagainya. Ini contoh. Ini hasil ini akan menarik di tangan-tangan orang yang telaten. Nah, intinya adalah dikuncinya adalah telaten. Yang kedua adalah keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Artinya kadang-kadang orang-orang membuat produk itu memiliki muatan nilai tersendiri. Banyaknya bentuk produk tidak lepas dari gagasan atau ide manusia. Oleh sebab itu, pesan dari proses berkarya dapat dipilah sebagai berikut. Ada memiliki nilai fungsional, ada yang memiliki nilai informatik, ada simbolik, ada prestise. Fungsional seperti ini, kerajinan dibuat memiliki fungsi pakai. Contoh, ini keranjang dibuat untuk tempat sesuatu. Yang kedua adalah nilai informatik. Nah, ini kerajinan dibuat untuk memberi info-info tertentu, seperti logo-logo dan sebagainya. Itu adalah kalau orang melihat akan mendapatkan informasi tertentu dari gambar tersebut, dari karya-karya yang baik. Ini bisa juga dari logam, dari kayu dan sebagainya bahan dasarnya. Kemudian memiliki nilai simbolik. Nah, contoh ini wayang memiliki nilai simbolik, dan masih banyak yang lain seperti keris ya, tombak. Kemudian prestise, wibawa. Nah, itu contoh tas, sepatu ya, atau bahan-bahan keras yang lain. Ini contoh-contoh memiliki nilai fungsional, nilai informatik, simbolik, prestise. Lah, kalian tugasnya adalah nanti cari contoh-contoh yang lain selain contoh gambar ini dari keempat nilai ini. Oke, kita lanjut. Yang ketiga adalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Produk kerajinan mengandung banyak faktor yang menjadi bahan acuan dan pertimbangan. Ya. Rancangan, aspek rancangan ya. Adapun faktornya adalah faktor teknis, metode produksi handal, di mana dalam menghasilkan kerajinan fungsi hias atau pakai yang baik dan berkualitas tentunya dibutuhkan metode produksi yang handal. Artinya orang-orang tersebut harus benar-benar memiliki kemampuan dan kemauan yang tinggi, wawasan, pengetahuan dalam membuat sebuah produk. Ya. Yang berikutnya adalah penerapan mesin dan manual. Ini penerapan mesin manual adalah dalam rangka membantu proses produksi kerajinan fungsi hias pakai. Teknologi yang digunakan tentunya harus sesuai dengan kerajinan yang akan dihasilkan. Ada yang menggunakan mesin, ada yang menggunakan keterampilan tangan. Nah, ini tergantung ya. Penerapan mesin atau manual tergantung. Yang berikutnya adalah tingkat kemahiran sumber daya manusia. Ini artinya manusia atau orangnya harus memiliki tingkat kemahiran. Semakin mahir maka hasilnya akan semakin bagus. Di mana dalam proses produksi kerajinan fungsi pakai dibutuhkan sumber daya manusia yang mahir dan terampil. Yang kedua adalah faktor ekonomis. Pemasaran bersaing, artinya kalau dijual maka mampu bersaing ya di pasaran, mampu bersaing dengan hasil karya orang lain. Kemudian sistem distribusinya bagaimana? Ya,
sistem distribusinya bagaimana, mengantar barang ke sana kemari bagaimana, mudah atau sulit, ya, dan sebagainya. Itu harus juga diperhitungkan dari segi faktor ekonomis. Yang ketiga adalah faktor ekonomis, kenyamanan dari produk tersebut, nyaman tidak dipakai. Kemudian kesesuaian antara produk, ya, dan kenyataan sesuai enggak. Kemudian keamanan yang penting, artinya bahan yang digunakan jangan sampai menimbulkan tidak nyaman dan menimbulkan bahaya bagi pemakainya. 4. Faktor sains dan teknologi, yaitu unsur kebaruan, artinya harus selalu mencari inovasi-inovasi terbaru dalam mengikuti perkembangan zaman, sehingga hasil karyanya tetap up to date, tidak ketinggalan, tetap diminati oleh orang lain, diminati oleh konsumen. Kemudian yang kelima adalah faktor estetika, penampilan. Nah, penampilan, keindahan, estetika ini. Setiap hasil kerajinan tentunya diharapkan 1. tampil indah, 2. memiliki daya pikat, ya. Kalau ini faktor dasar ini, setiap kerajinan harus memiliki faktor atau nilai estetika, yaitu indah dan memiliki daya pikat sehingga orang tertarik untuk memilikinya. Yang keenam adalah kondisi lingkungan. Nah, ini nilai budaya ini sangat mempengaruhi. Setiap daerah nilai budayanya berbeda, ya. Tentunya hasil karyanya juga akan berbeda antara daerah A, daerah B, ciri khas, corak tentu berbeda. Inilah yang menjadikan salah satu Indonesia itu memiliki produk atau karya hasil tangan yang unik dan beragam. Oke, anak-anak, demikian yang saya jelaskan, mudah-mudahan kalian paham. Kita berikutnya adalah menginjak tugas kedua, yaitu observasi kerajinan nilai pada produk kerajinan bahan keras, ya, bahan keras. Tugas kalian adalah pertama mencari produk kerajinan bahan keras, contoh-contoh produk, cari gambarnya, bisa kamu cari di internet, minimal 10 gambar, kamu tempel, kemudian kamu, ya, ditempel, kemudian kasih keterangan dan sebagainya. Ini ada contoh di tabel. Atau bisa juga kamu buat berbentuk clipping kemudian difoto, ya, silakan dipilih mana yang mudah menurut kalian. Amati bahan dasarnya apa dari kerajinan bahan keras tersebut, amati bentuknya seperti apa, kemudian amati nilai yang ditampilkan dari produk tersebut. Seperti tadi ada nilai informatif, ya, dan sebagainya. Yang terakhir, ungkapkan perasaanmu, ya. Ini bisa kamu ketik di Word, boleh, gambarnya kamu cari di internet, atau kamu cari di media lain, atau kamu mau berbentuk clipping, tinggal dipoto. Ingat, minimal 10 gambar. Mudah-mudahan, ya, dapat kamu lakukan dengan mudah. Ini contohnya, contoh nama kelas produk kerajinan bahan keras. Nama produknya apa? Ini kamu tempeli gambar. Bahan dasarnya apa? Kamu tulis, katakan kayu jati. Bentuk kerajinannya apa? Ya, misalnya meja kursi. Muatan yang dinilai apa? Memiliki fungsi atau nilai, ya, ya, kamu jelaskan di sini minimal 10. Oke, sekian, terima kasih. Ya, sekian, terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.